ingin memberikan uang yang sangat sedikit, diberikan kepada Xiao Mei untuk meredakan situasi. Namun, mereka tidak menyangka, putrinya sama sekali tidak menerima, melemparkan uang itu dengan keras ke wajahnya. Dan masalah ini tidak hanya tidak terpecahkan, tetapi juga membuat sekelompok preman ini marah, menggulingkan karangan bunga yang diberikan oleh tetangga ke tanah. Dan sang ayah berdiri di belakang, hanya diam dan melihat tanpa berkata apa-apa. Putrinya sangat membenci sifatnya yang seperti ini, karakter yang lemah dan tidak berdaya. Sudah bertahun-tahun terpisah dari ayah, selalu tidak mau memaafkan ayah. Dan pria itu berjalan sendirian di jalan pulang, mengingat tatapan putrinya yang baru saja melihatnya. Dia semakin membenci dirinya sendiri. Dalam kemarahan sesaat, pria melemparkan rokok di tangannya dengan keras, tanpa disadari, bersama dengan sampah di tepi jalan. Seketika terlempar sejauh belasan meter oleh dia. Saat itu, pria terkejut melihat pemandangan di depannya. Dia hampir tidak percaya. Tiba-tiba, dia sepertinya teringat sesuatu. Dia segera mengeluarkan pemantik api dan melihatnya. Kemudian dia buru-buru kembali ke rumah. Duduk di atas tikar, segera mengeluarkan pemantik dan meletakkannya di depan. Menggunakan tangan untuk sedikit menarik napas. Namun tidak disangka, pemantik itu seketika terbang ke tangannya. Tapi yang lebih buruk adalah, belum sempat dia bereaksi, semua barang di dalam ruangan tiba-tiba semuanya terbang. Hanya karena pria tidak mengerti cara mengendalikan kekuatan super ini. Dia ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan semakin dia tegang, barang-barang yang terbang berputar semakin cepat, sampai-sampai menyakiti hidungnya. Hanya setelah itu barang-barang di ruangan jatuh. Dia akhirnya percaya bahwa dia memiliki kekuatan super. Namun keesokan harinya, pria ingin memberitahu berita besar ini kepada putrinya. Di jalan, dia kebetulan melihat sekelompok tim pembongkaran. Dengan semangat yang menggebu, mereka menuju arah toko putrinya. Saat itu, pria sangat khawatir. Jadi dia segera berlari mengejar. Namun, begitu tim pembongkaran tiba, mereka langsung turun dari mobil sambil membawa tongkat. Mereka dengan cepat menerobos toko dan memukul siapa saja yang ada. Sementara itu, para tetangga sama sekali tidak bisa melawan sekelompok pria besar dan kuat ini. Hanya bisa dipukul di mana-mana, tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Dan ketua tim pembongkaran ini, bahkan dengan angkuh ingin merekam dengan kamera untuk ditonton. Dalam situasi darurat yang mendesak, pria itu tiba tepat waktu. Namun, dia dihalangi oleh 3 pekerja pembongkaran. Dan dalam proses tarik-menarik yang sengit itu, tiba-tiba, salah satu pekerja di belakang terlempar keluar. Kemudian, 2 di antara mereka melihat, baru saja ingin memukulnya dengan tongkat, juga terlempar oleh ayunan kedua tangannya. Kedua orang itu menabrak kotak kayu di samping. Namun, tim pembongkaran yang memukul tetangga di dalam melihat, sekelompok orang yang marah menyerang. Saat itu, pria tidak lagi lemah. Dia dengan berani maju. Dengan kedua telapak